walaka an taqula, dan bagimu untuk mengatakan Allahu alamun ala zatil wajibil wujud. Adapun lafaz Allah itu merupakan isim alam atas zat yang wajib keberadaannya, al-khaliqi lil alami, yang menciptakan alam semesta. Waqad dallat hadhil jumlatu, dan sungguh menunjukkan jumlah syahadat itu ala hasril uluhiyati fihi ta'ala, terhadap pembatasan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Masih membahas dari makna syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika seseorang bersyahadat, secara otomatis mengakui Allah sebagai Tuhan dengan semua sifat-sifatnya yang sempurna. Wa zahirun anna kaunahu wajibul wujud, dan zahirnya bahwa keberadaan Allah itu wajib secara akal keberadaannya. Wa khaliqan lil alami, dan yang menciptakan alam semesta, yatadammanu jami'a ma dzukira, mencakup seluruh dari apa yang telah disebutkan. Semua sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah itu muatannya pada la ilaha illallah. Jika kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wujud, yang qadim, yang baqa, mukhalafatul hawadisi, itu semua muatan Allah yang mustahil, tiada, mustahil fana, mustahil sama dengan makhluk, mustahil lemah. Jadi itu kalimat syahadat sudah mencakup tauhid. Wa amal jumlatu tsaniyatu, dan adapun jumlah yang kedua, asyhadu anna muhammadar rasulullah, wahya, yaitu qauluna, perkataan kita, Muhammadur Rasulullah. Faqad dallat, maka sungguh jumlah itu menunjukkan ala thubutir risalati lahu sallallahu alaihi wasallam, terhadap tetapnya kerasulan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika, dan yang demikian, yastalzimu sidqahu, melazimkan benarnya Rasulullah fi kulli ma akhbaru bihi, di setiap apa-apa yang ia beritakan kepadanya. Jadi kita katakan Muhammadur Rasulullah, maka sebagai Rasul dia wajib sidik, wajib benar. Apapun yang ia sampaikan itu pasti benar. Wa amanatahu, dan melazimkan amanahnya Rasulullah. Wa tablighahu lil ibadi, dan menyampaikan amanah itu kepada para hamba. Kullama umira bitablighihi, semua yang diperintahkan untuk menyampaikannya, minal ahkami, dari hukum-hukum. Wa fatanatahu, dan melazimkan kecerdasan Rasulullah. Idzal rasulu, karena seorang utusan Allah, la yakunu illa ma'suman, tidaklah ia diutus kecuali hamba yang maksum, hamba yang tidak ada dosanya. Itu namanya utusan Allah. Gak mungkin seorang nabi punya dosa. Dia punya tugas, amanah, disampaikan semua yang diberikan kepada hamba-hamba, sehingga wajib sidik, benar. Nah, muatannya ada pada Muhammadar Rasulullah itu. Wastihalata adadiha, dan melazimkan mustahil lawan-lawannya, alaihi sallallahu alaihi wasallam, atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jawaza kulli ma la yuaddi ila naqsin, dan melazimkan boleh semua yang tidak menunjukkan pada sifat kurang. Fi uluwi martabatihi, pada tinggi kedudukannya Rasulullah.
minal a'radil basyariyati, dari sifat-sifat kemanusiaan. Selama sifat-sifat itu tidak ada yang mengurangi ketinggian Rasulullah, ya boleh aja. Rasulullah juga sakit, Rasulullah menikah, Rasulullah ke pasar, itu sikap jais. Tapi kalau sifat itu mengurangi ketinggian Rasulullah, tidak ada. Sakitnya sampai busuk, sampai keluar darah, nanah yang membuat orang lari, itu nggak ada cerita begitu. Sebab mengundang rasa atau sifat kurang bagi tingginya para nabi. Wa wujubu sidqihi, dan wajib secara akal benarnya Rasulullah, para utusan Allah itu, yastalzimul imanah, melazimkan adanya keimanan, bikulli ma ja'a bihi, terhadap semua yang ia bawa. Kenapa kita wajib beriman terhadap semua yang dibawa para nabi, khususnya nabi kita? Ya karena mereka jujur, mereka benar, kagak pernah sekalipun bohong, sehingga kita wajib beriman. Wa min dzalika, dan diantara yang wajib diimani, irsalur rusul, diutusnya para rasul. Kata nabi kita, Allah punya utusan-utusan para rasul di setiap kaumnya. Ya kita percaya, orang nabi kagak pernah bohong, sekalipun tidak pernah dia berdusta. Maka semua yang disampaikan Rasulullah adalah benar. Konsekuensinya, kalau benar, kita wajib beriman, kita wajib percaya. Wa huwa yastalzimu ma yajibu fi haqqihim, dan yang demikian melazimkan sifat-sifat yang wajib pada hak para nabi dan rasul. Wa ma yastahilu wa ma yajuzu, dan sifat mustahil juga sifat jaiz. Wal imana, dan benarnya rasul itu melazimkan keimanan bisa iril kutubis samawiyati, terhadap seluruh kitab-kitab samawi. Jadi kenapa kita percaya Quran? Kok kita gak ragu ya? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu kagak ragu sedikit pun kita. Mau kita percaya kalau itu semua otentik, murni, original, langsung dari Allah. Kita percaya gak ada yang diganti-ganti sehuruf dua huruf. Kita percaya. Kenapa kita bisa percaya? Karena Nabi yang bawanya jujur. Kuncinya di situ. Dia maksum, nggak pernah sekalipun bohong. Kalau Nabi pernah sekali bohong, itu Quran rusak, hilang kemurniannya. Karena orang akan menyangka ada kebohongan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Orang kalau udah sekali bohong, memungkinkan bagi dia untuk bohong lagi. Tapi kita percaya benar itu. Quran kagak ada dustanya, sehuruf pun nggak ada yang diganti oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nabinya ini jujur, nabinya benar. Nah, kita percaya, kita baca, kita imani. Itu konsekuensi dari sifat jujur. Maka kalau ada yang mengutak-atik sifat wajib bagi para nabi ini, tatanan atau aturan keberagamaan ini rusak semua. Nah, sehingga sifat wajib bagi para nabi harus mutlak. Nabi itu harus jujur karena dia bakal nyampein ajaran. Kalau dia bohong, itu ajarannya yang berlaku. Siapapun akan mengatakan ada kebohongan, kedustaan setelahnya. Nah, sehingga wajib bagi mereka itu jujur, benar, tidak mungkin berbohong satu kali pun. Wal yaumil akhiri, dan berita tentang hari kiamat. Wal hisabi, dan berita tentang hisabnya amal-amalan hamba. Wa ma alaihi mimma marra min jami'i sam'iyat, dan apa-apa yang telah lalu pembahasannya dari seluruh hal-hal yang sifatnya sam'iyah, dari wahyu, baik Quran maupun hadis. Kita belum pernah tuh merasakan nikmat kubur. Kita belum pernah mengetahui hari kiamat karena memang belum terjadi. Tapi kita percaya itu semua bakal ada. Kita percaya nanti ada surga. Kita percaya nanti ada hisab, mizan. Sekecil apapun amalan kita bakal dihitung. Percaya benar. Kenapa kita bisa percaya? Karena yang ngasih beritanya orang jujur, orang benar,
kedustaan. Nah itu udah konsekuensi secara mutlak. Makanya sifat wajib ini sifatnya adalah sudah final, nggak bisa diotak-atik lagi. Nabi jujur ya, karena dia pengen ngajarin kita banyak hal. Nabi amanah, kalau sedikit aja dikhianat berarti mungkin ada yang disembunyikan, tapi tidak terjadi, dan seterusnya. Nah, muatan itu semua tuh muatan sifat wajib, mustahil, jaiz bagi para nabi ada pada perkataan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ketika orang syahadat tuh secara enggak langsung diikrar, dia mengumumkan bahwa dirinya percaya dari semua perintah Allah akan jalani, larangan Allah akan dijauhi. Begitupun dia percaya, diyakini, dijalani ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya sekedar syahadat, konsekuensi dari syahadat itu sangat banyak. Walitadhammuniha, dan karena walitadhammuniha jami'a aqwaidil iman, dan karena syahadat itu mencakup seluruh akidah-akidah keimanan, ja'alaha syari'u, sehingga syariat menjadikan syahadat itu tarjamatan ala ma fil qalbi, satu penterjemahan atas apa yang ada di dalam hati. Walam yaqbal min ahadin al-islama, dan tidaklah walam yaqbal, dan syariat tidak menerima dari seseorang al-islama akan keislamannya illa biha, kecuali dengan syahadat itu. Kunci masuk orang masuk Islam ya harus ucapin syahadat, karena bukan hanya sekedar ucapan. Di situ udah ada janji. Kamu katakan asyhadu an la ilaha illallah, ya kamu harus jalanin perintah Allah, jauhi larangan Allah, percaya Allah punya sifat wajib, mustahil, jaiz. Kamu katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan hanya ngomong itu ada ikrar, ada perjanjian. Kamu harus percaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Di situ ada sifat wajibnya, mustahilnya, jaiznya. Nah, sehingga jadi miftah, jadi kunci orang buat masuk Islam. Sebab konsekuensi dari syahadat adalah aturan-aturan keberagamaan. Wa min thamma, dan oleh karena itulah kanat afdolal azkar, adalah ucapan la ilaha illallah sebaik-baiknya zikir. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling utama yang aku katakan dan para nabi sebelum aku adalah zikir la ilaha illallah. Dan ada lagi paling tinggi martabat zikir la ilaha illallah, karena memang semua zikir masuk ke dalam zikir ini. Kita katakan tiada Tuhan selain Allah, ya Allah yang maha suci, subhanallahnya masuk. Allah yang maha besar, Allah akbarnya masuk. Allah yang maha terpuji, alhamdulillahnya masuk. Jadi semua zikir muatannya ada pada la ilaha illallah. Itu yang disebut afdhalul dzikri. Orang mengatakan la ilaha illallah, berarti di saat yang sama ia juga katakan tiada Tuhan selain Allah yang wujud, baqo, qadim, mukhalafatul hawadisi, sampai mutakallimah. Maksud itu begitu muatannya. Ketika bilang la ilaha illallah, itu harus kita fokuskan ke situ semua. Allah yang kita sembah adalah Allah yang qudrah, yang punya sifat iradah, yang punya sifat ilmu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya sifat mutakalliman, yang mustahil ada, mustahil fana, mustahil mumatsalah bil hawadis. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan kita nikmat ini, begitu. Jadi semua muatannya ada pada la ilaha illallah, sehingga pantas disebut afdhalul dzikri. Waqad warada fi fadliha ahaditsu katsiratun, dan sungguh telah datang di dalam menjelaskan keutamaan la ilaha illallah banyak hadis. Walidzalika, dan untuk itulah ikhtaraha, memilih zikir la ilaha illallah
as-sadatu sufiyatu, para ulama sufi, fis-suluki ilallahi ta'ala, di dalam menempuh jalan menuju Allah ta'ala, ala ghairiha minal adhkari, dari selain la ilaha illallah, dari zikir-zikir. Maka para ulama sufi itu ya, kendaraan mereka adalah la ilaha illallah, zikir. Dibanding zikir-zikir yang lain itu dulu diberesin. Sebab memang kuncinya, kalau sudah ia menguasai zikir la ilaha illallah sehingga mendarah daging, nah zikir-zikir yang lain mudah, gampang untuk dia jalani. Kuncinya di situ. Makanya disebut ahlu la ilaha illallah. Orang-orang yang mendawamkan la ilaha illallah akan bersih hatinya. Ya, nanti untuk menghilangkan nafsu ammaratun bisu harus baca la ilaha illallah berapa ratus ribu sehingga hilang. Kalau masih ada baca lagi. Nah, jadi ukurannya bukan dengan bilangan, ukurannya sampai rapi, sampai hasil, sampai bersih. Ada yang nggak sampai 100.000 udah bersih, ya udah cukup. Ada yang udah sejuta belum bersih, baca lagi begitu. Jadi maksudnya bukan pada bilangan, pada hasil. Kamu baca nih Al-Waqiah 40 kali sehari selama 40 hari. Paham dijalanin sampai 40 hari belum hasil, baca lagi, maksudnya begitu. Ada orang baru 2 hari hasil, ya udah. Jadi al-ibratu bil kaif la bil kam. Ibrah itu adalah dengan bagaimana caranya, bukan banyaknya. Kalau sampai hitungan atau bilangan tertentu belum hasil, baca terus. Sampai kapan? Sampai hasil. Ya, sampai hasilnya sebelum mati, udah sampai mati berarti bacanya, ngamalinnya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi bilangan-bilangan bukan patokan. Saya udah baca ribuan kali kok belum, emang harus sampai hasil. Disuruh baca 1.100 sudah hasil, ya berarti cakep. Nah, pindah lagi ke amalan yang selanjutnya begitu. Nah, itu yang disebut dengan al-ibratu bil kaif la bil kam. Suatu itu dilihat dengan kualitasnya, bukan dengan kuantitasnya. Fa'aksiran min zikriha bil adabi, maka perbanyaklah olehmu dari zikir la ilaha illallah bil adabi, dengan adabnya. Tarqa bihadza zikri a'la rutabi, niscaya engkau akan naik dengan zikiran itu a'la rutabi, ke posisi yang paling tinggi. Idza alimta dzalik, apabila engkau mengetahui hal tersebut, fa'aksiran binuni taukidil khafifah, bacanya dengan nun taukid yang ringan, fa'aksiran. Kalau kamu tahu muatan tauhid adanya pada la ilaha illallah, perbanyak. Min zikriha ay kalimatil Islam, dari membaca zikir kalimat Islam, maksudnya la ilaha illallah itu. Bil adabi, bacanya dengan adab, dengan tata krama, dengan etika tersuci. Ya, nanti ada adab-adabnya ketika kita berzikir harus apa saja. Ai maksudnya ma'al adabi, dengan adab. Alladzi zakarahal qaumu, yang telah menjelaskan adab-adab itu para ulama. Jadi orang sudah tahu tauhid yang kita pelajari ini mulai dari awal, dari sifat wajib yang 20, mustahil, jadi segala macam masalah pembelajaran dari ilmu tauhid itu cakupannya, muatannya ada pada la ilaha illallah. Maka ketika orang baca la ilaha illallah disebut ahlut tauhid. Makanya disebut zikiran zikir tauhid. Kita baca itu zikir tauhid. Emang muatannya adalah pelajaran tauhid la ilaha illallah. Perbanyak. Nah, Imam Bajuri katakan berapa perbanyak itu kan relatif. 1.000 dibanding 2.000 dikit, 1.000.000 dibanding 2 juta dikit, 1.000.000 itu. Banyaknya relatif berapa? Kata beliau minimal kita sehari baca la ilaha illallah itu 300 kali minimal. Itu udah cukup bagi kita nih yang baru mulai buat riyadhah. Sehari 300 kali la ilaha illallah minimal. Baca, kalau memang masih belum bisa sekali duduk cicil. Nah, orang beda-beda kemampuannya, gak apa-apa. Sehari 300. Nah, ada lagi
bagi ulama yang berpendapat kalau nanti sudah biasa, sudah rutin, sehari itu minimal 12.000 kali. Itu sehari minimal. Berarti maksimalnya itu sabar. Mau baca 50.000 kali, mau baca 100.000 kali, terserah. Nah, itu nanti minimal 12.000 kali. Tapi kalau kita baru pengen mulai, jangan tinggalin. Sehari 300 kali. Itu yang akan membawa kita mendapatkan tingkatan ahlu tauhid, orang yang dapat merasakan ketauhidan. Buah tauhid itu bukannya pada pelajaran. Buah tauhid itu nantinya pada kepercayaan iman kita. Kita udah belajar tuh Allah punya sifat kuasa, punya sifat kehendak. Apa sih itu dari pelajaran itu? Buat kita yakin Allah punya kuasa dulu dan nanti segala macamnya pada kepuasan Allah di situ. Nah, untuk itu setelah ini selesai kita masuk pada pembahasan yang keempat tuh, al-akhlaqu wa tasawuf. Karena buah tauhid adalah tasawuf. Nah, sehingga para ulama mengatakan at-tasawufu tauhidul khos. Tasawuf itu adalah ilmu tauhid tapi yang lebih khusus. Orang tasawuf adalah orang yang mempelajari tauhid tapi secara khusus. Orang tasawuf orang yang yakin. Orang tasawuf adalah orang yang tawakal. Orang tasawuf adalah orang yang ridho. Yakin, tawakal, ridho. Dapatnya dari mana? Dari tauhid, karena dia ngaji. Dia tahu Allah punya sifat maha kuasa, maha berkehendak, dia tawakal. Jadi ini ya nggak bisa dilepas ini. Tauhid sampai tasawuf wajahani fi ummatin wahidah. Dua gambar di satu koin. Kalau kita punya 1000-an, ada bagian depan, ada bagian belakang. Itu adalah gambaran tauhid dan tasawuf. Maka mustahil orang bisa menjadi ahli tasawuf kalau tidak didahulukan dengan pengetahuan tauhid. Dan begitu pun orang tidak bisa dikatakan mempunyai hasil dari ngaji tauhidnya kalau dia bukan orang tasawuf. Karena dua hal ini bagaikan dua gambar pada satu mata uang yang nggak bisa dipisahin. Nah, dengan demikian setelah ini kita masuk pembahasan yang keempat nih, al-akhlaqu wa tasawuf. Seakan-akan pengarang katakan kamu sudah mempelajari tauhid umum, buahnya, intinya, thamrohnya, faidahnya ada pada pembahasan akhlak dan tasawuf. Nah, ini yang disebut minyaknya tauhid. Minyaknya artinya buah faidah. Nah, itu akan dibahas pada ilmu-ilmu tasawuf al-hikam. Maka orang yang ngaji hikam harusnya tauhid itu udah pasti. Orang yang ngaji Ihya Ulumuddin harusnya tauhidnya udah selesai. Ya alhamdulillah, begitu udah selesai tauhid di kitab yang kelima kalau nggak salah. Kalau kita mau ngaji hikam habis gini udah pantas insya Allah. Karena memang udah selesai secara manhaj dan secara tingkatan-tingkatan keilmuan itu. Nah, tinggal nanti bagaimana penyesuaian aja. Masih mau ngaji tauhid atau beranjak ke tasawuf, tapi kita buka hikam atau lainnya. Nah, itu nanti tinggal penyesuaian. Karena setelah ini udah pembahasan tasawuf sebagai faidah. Itu udah ngaji semuanya. Allah itu punya sifat maha kuasa, maha kehendak. Dia tinggal penyerahan, redho. Ya Allah punya kehendak, Allah punya kuasa, sabar dan semua sifat-sifat dari ilmu tasawuf. Pijakannya dasarnya adalah ilmu